sidang etik KPK gugur karena Lili Pintauli mundur dari Wakil Ketua KPK. Ini pertanda koruptor yang menjadi pemenang, atau karena dibisikin Dewas untuk mundur, atau ada oligarki yang bermain di situ, atau yang bagaimana? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri. Hari ini kita semua pasti kaget karena Dewan Pengawas KPK pada kesempatan ini mau mengadakan sidang, namun gugur. Karena apa? Lili Pintauli sebagai Wakil Ketua KPK yang diproses kemarin itu menyatakan mundur dan sudah mendapatkan SK dari Pak Presiden bahwa beliau adalah sah untuk mundur. Nah, ini kan pasti semua bertanya, kemarin kan pada waktu mau maju itu kan bersemangat untuk memperbaiki KPK, pemberantasan korupsi akan terjadi, akan lebih baik lagi. Namun kalau mundur seperti ini kan pasti ada sesuatu. Meskipun mungkin semua fokus kepada Mandalika, apakah itu yang menjadi penyebab? Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita perdalam, kita analisa sebagai kupasan kita. Pertama kita lihat di Detik News, Dewas KPK, Lili Pintauli mundur, sidang etik gugur. Ini menjelaskan bahwa proses sidang etik karena ada pengaduan terkait dengan Lili Pintauli itu menjadi tidak bisa dilanjutkan karena beliau sudah dinyatakan mundur. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Dewas Tumpak H. Panggabean selaku Ketua Majelis Sidang Etik. Selanjutnya di Kompas, Firly berterima kasih Lili Pintauli Siregar mundur dari KPK. Oh, ini kok judulnya ngeri. Berterima kasih. Jadi sepertinya diperintah begitu. Enggak, maksudnya itu adalah berterima kasih selama ini telah mengabdikan dirinya ke KPK. Adapun hal yang lain nanti kita perdalam. Selanjutnya juga di Detik, jawaban Lili Pintauli usai dugaan etiknya digugurkan Dewas KPK. Ini ada sebuah pernyataan dari beliau, kemudian dia dinyatakan mundur. Ketika Pak Tumpak H. Panggabean menyatakan selesai, maka terima kasih majelis, saya menerima penetapan majelis. Selanjutnya di CNN Indonesia, profil Lili Pintauli, Wakil Ketua KPK kena kasus etik hingga mundur. Ngeri ya, ke etik sampai kemudian mundur. Sepertinya ditampar oleh sebuah etik. Selanjutnya banyak ini berita-beritanya ini. Dewas KPK, ini di Indonews, Lili Pintauli mengundurkan diri sejak 30 Juni. Oh, ini karena berproses di Pak Presiden sampai kemudian ada surat hitam putih dari Pak Presiden. Selanjutnya di liputan 6, mundur jadi pimpinan KPK, Lili Pintauli tidak meminta maaf. Wah, ayo pilih yang mana dari 6 tadi, karena semuanya pasti menarik. Oke, kita lihat dari profil beliau dulu, mengapa beliau ke KPK dan selanjutnya sekarang mundur. Ini kalau kita melihat di CNN Indonesia, profil Lili Pintauli, Wakil Ketua KPK kena kasus etik hingga mundur. Di sini disampaikan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli mengajukan surat pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo, dan selanjutnya Lili menjadi satu-satunya perempuan yang duduk di jajaran pemimpin anti risuah 2019-2023, jadi tinggal 1 tahun sebetulnya. Perempuan kelahiran Bangka Belitung
68 awalnya berprofesi sebagai seorang advokat. Ia mengenyam pendidikan hukum S1 S2 di Universitas Islam Sumatera Utara, WISWI, Medan. Selanjutnya, apa yang mau dibawa? Lili dukung revisi UU KPK. Dalam proses uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK, Lili diketahui pernah menyatakan bahwa dirinya menyetujui beberapa poin revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Salah satunya adalah terkait dengan kewenangan KPK untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3. Wah, hal ini yang berbeda dengan para pimpinan KPK sebelumnya. Ia memandang bahwa KPK perlu memiliki kewenangan menerbitkan SP3. Alasannya sudah banyak yang menjadi tersangka korupsi, namun kasusnya mandek selama bertahun-tahun tanpa ada kepastian hukum. Ya, masuk akal juga sebetulnya, namun ini hal yang kelihatannya di luar tradisi KPK sebelumnya. Bahkan Lili mengakui sudah banyak tersangka kasus korupsi yang mengeluhkan status hukuman belum jelas. Kata dia, keluhan itu kerap diterima selama bertugas sebagai komisioner LPSK periode 2013-2018 sebagai perlindungan saksi. Ia memandang bahwa KPK perlu memiliki kewenangan menerbitkan SP3. Alanya sudah banyak orang menjadi tersangka tadi, dan selain itu juga menolak kehadiran Dewan Pengawas dimasukkan dalam revisi UU KPK. Menurutnya hal itu berkaitan dengan hal yang sifatnya teknis sehingga dikhawatirkan membuat KPK berjalan lambat. Namun yang terjadi, dia berujung di Dewas KPK. Dalam prosesnya disidangkan, akhirnya dinyatakan tidak berlanjut. Jadi sepertinya apa yang disampaikan sebelum menjadi komisioner KPK itu berbeda dengan saat ini. Nggak tahu, coba bisa dikatakan bahwa beliau menikmati keputusan Dewas ini atau tidak. Padahal sebelumnya dia adalah menolak terkait dengan Dewas KPK. Selama menjabat Wakil Ketua KPK, Lili tercatat beberapa kali diadukan ke Dewas. Lili sempat dinyatakan bersalah dan disanksi, jadi tidak cukup sekali. Pada Agustus 2021 misalnya, Dewas KPK menyatakan Lili terbukti melanggar kode etik terkait dengan penyalahgunaan pengaruh sebagai pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan terkait langsung dengan yang pihak berperkara, yaitu Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial. Wah, Dewas KPK lagi. Selanjutnya atas perbuatannya itu Dewas pun menghukum Lili dengan sanksi berat berupa pemotongan gaji 40% selama 12 bulan. Kalau ini diberlakukan bisa-bisa 40 tambah 40%, 80%. Wah, kacau ini. Lili kembali dilaporkan ke Dewas KPK lantaran diduga menerima gratifikasi berupa akomodasi tiket menonton MotoGP di Mandalika, NTB, Maret 2022 dari PT Pertamina atau Persero. Dewas pun memutuskan tidak berlanjut karena hal tadi. Pecinta masa depan negeri, itulah terkait dengan profil Lili sebelum menjadi Wakil Ketua KPK, dan sekarang atau tadi dinyatakan tidak dilanjut. Jadi asik juga, dia tidak menyatakan setuju terkait dengan perubahan Undang-Undang KPK pada waktu itu keberadaan Dewas, namun dia selesai di keputusan Dewas meskipun berawal dari pengunduran diri. Pecinta masa depan negeri, selanjutnya kalau kalian melihat substansi dari mundurnya ini, sebetulnya apa yang terjadi? Apakah ini adalah merupakan kemenangan dari para koruptor? Jadi koruptor itu sembunyi di sela-sela berbagai program, salah satunya Mandalika MotoGP, dan memberikan sesuatu. Kan kalau berbicara tiket, fasilitas kan nggak banyak ya. Namun
ia bisa menjatuhkan marwah Lili. Jadi kalau kita hubungkan dengan Wali Kota Tanjung Balai, M. Syahrial, nah ini yang bermasalah itu sebetulnya Lili Pintauli atau M. Syahrial atau Pertaminanya. Nah, ini perlu menjadi pembahasan supaya apakah koruptor yang hebat bersembunyi untuk menjatuhkan marwah KPK atau memang pimpinan KPK yang tidak beres. Itu perlu ada duduk bersama untuk menyelesaikan hal itu supaya pimpinan KPK yang ada atau nanti pasca 2023 itu tidak akan bermasalah lagi dengan kasus seperti ini. Kalau tadi di Kompas dinyatakan, Pak Firly menyatakan terima kasih, ya jangan dikira ini adalah terima kasih karena mundur ya. Ya bukan mungkin. Terima kasih karena telah bekerja sama, telah bekerja di KPK selama ini, mengabdikan dirinya di KPK, hantaman kanan kiri turun, maksudnya masuk. Adapun kemudian ada yang bertanya, apakah ini berterima kasih terkait dengan kemunduran diri dan sehingga jauh dari tema yang kemarin bahwa Lili ada masalah besar terkait dengan MotoGP Mandalika? Ya, pasti pimpinan KPK itu berharap betul bagaimana tidak ada proses korupsi yang ada. Seandainya ada pernik-pernik yang mungkin kalian melihat bagaimana di KPK, begitu juga Pak Firly, pasti bisa menjadi kajian yang selanjutnya. Pecinta masa depan negeri. Selanjutnya tadi ada sebuah kecaman yang keras ya, kalau di judulnya di Liputan 6, mundur jadi pimpinan KPK, Lili Pintauli tidak meminta maaf. Ini kan sepertinya ada harapan bagaimana Lili itu harus minta maaf. Ini membuat gaduh, membuat heboh mungkin. Ayo kita baca di situ. Terkait pemberhentian tersebut sudah dibacakan Dewan Pengawas KPK dalam sidang etik, pelanggaran etik penerimaan gratifikasi MotoGP di Mandalika. Usai mendengar itu, Lili tak banyak bicara, bahkan dia tak mengucapkan permintaan maaf atas perbuatan yang dilakukannya. Lili hanya meminta kepada Dewas KPK mengeluarkan surat ketetapan pemberhentian dirinya. Terima kasih majelis, saya menerima penetapan majelis. Ketua Dewas Tumpak Panggabean mengamini permintaan Lili. Tumpak menyebut pihaknya akan segera mengeluarkan surat tersebut. Kalau menurut saya sih sebaiknya Lili juga minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia ya, supaya tidak ada misinformasi bahwa permintaan maaf tadi, tidak ada permintaan maaf itu karena dalam proses persidangan di Dewas KPK, dan sebaiknya Lili gentlewoman menyampaikan kepada seluruh rakyat bahwa beliau meminta maaf. Apakah bersalah atau tidak itu hal yang lain, sehingga ketika ada permintaan maaf maka ini terbukti bahwa ada sebuah hal yang tidak beres dalam proses Mandalika kemarin dan selanjutnya bisa diselesaikan. Pecinta masa depan negeri, sehingga berdasarkan pengalaman dari Lili Pintauli ini, semoga para pimpinan KPK tidak berbuat seenaknya sendiri lagi ya. Maksudnya semua mata masyarakat Indonesia itu selalu memata-matai bahwa pimpinan KPK diharapkan akan lebih baik. Jangan sampai keberadaan Lili mundur ini merupakan kemenangan para koruptor yang bisa memainkan para pimpinan KPK. Begitu juga jangan sampai ini merupakan kemenangan oligarki sehingga bisa menyetir para pimpinan KPK yang mengawal anti rusuh. Begitu juga jangan sampai hal ini menjadikan Lili menjadi lebih jelek. Ya bagaimanapun ada, setiap manusia pasti ada salah lah.
Dan pada kesempatan ini ketika dia menyatakan mundur, ya semoga saja mendapatkan apresiasi tentunya sesudah Lili memberikan press release bahwa dirinya mundur itu dengan bla 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 dan kemudian selesai. Meskipun sebetulnya ketika dilantik kemarin dia akan memimpin KPK selama 1 tahun. Memang ini ada plus minusnya sih. Mungkin coba bisa dipikirkan lebih dalam lagi terkait dengan manfaat dan asasnya. Kalau menurut saya lebih baik Lili meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia supaya tidak ada misinformasi. Adapun siapa selanjutnya yang akan menggantikan beliau di pimpinan KPK, di tempat lain ada beberapa orang yang bisa menggantikan. Ada beberapa sosok wajah yang beliau itu adalah juga orang-orang hebat. Misalkan ada 5, Inyoman Wara, Johannes Tanak, Lutfi Jayadi, Kurniawan, Robi Arya, Sigit Danang Joyo. Semoga saja segera diproses dan bisa menjadi pimpinan KPK dan tidak membuat masalah baru lagi. Saya percaya mereka itu adalah orang hebat. Saya misalkan melihat Lutfi J. Kurniawan, melihat beliau adalah aktivis Malang Corporation World yang sangat memperhatikan bagaimana orang-orang yang ada di dalam pemerintahan untuk tidak berbuat macam-macam. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.